بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كيف حالكم جميعا؟ كيف حالكم؟ الحمد لله. من منكم في الصف الثاني عشر؟ من منكم في الصف الثاني عشر؟ أنت الوحيد فقط؟ ما في غيرك؟ ها، موجود؟ واحد بس. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمع. فاطر، حياك الله. وحادي عشر؟ من منكم في الصف حادي عشر؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أربعة الله. طيب، العشر ما في، صح؟ طيب، في الصف اللي تليها تاسع. أيها التاسع، ارفعوا أيديكم. ما شاء الله. والثامن؟ الثامن من؟ ما شاء الله. والسابع؟ أكثركم في الثامنة، صحيح؟ أكثر طلاب في الثامنة، صحيح؟ ما شاء الله. تكلمتم العربية؟ تكلمتم العربية كلكم؟ نعم أم لا؟ تكلمتم العربية؟ نعم؟ نعم. طيب، المحاضرة تكون بالعربية، ما رأيكم؟ ها؟ المحاضرة تكون بالعربية، ما رأيكم؟ ها؟ ما أسمعك. ماذا قلت؟ نص نص. ما شاء الله. استنى بس. لا تخافون. أنا الحديث بالعربية والقرآن بالعربية، فيكون كل المحاضرة نصفها بالعربية ونصفها بالأندونيسية. لكن هل فهمتم ما قلت؟ فهمتم؟ أيها السابع في الصف السابع، أين أنتم؟ الصف السابع. نبيل ومن؟ أين أصحابك؟ أين أصحابك؟ الصف السابع. من؟ السابع، أي نعم. أين أصحابك؟ واحد، اثنين، ثلاثة، باليمين. ارفع يدك. خمسة. فهمتم ما قلت؟ فهمت؟ ما شاء الله، ممتاز، بارك الله فيك. طيب، الآن نحن في المحاضرة عن الاستقامة. عن ماذا؟ عن ماذا؟ الاستقامة. طيب، حتى نكون كلنا نفهم ما قلت، فسأخلط بين لغتنا العربية ولغتنا الأندونيسية. موافقون؟ موافقون؟ Setuju? ماذا قلت؟ Agar paham semua, kita campur-campur. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. موافقون؟ لماذا تسكتون؟ موافقون؟ ما معنى موافقون؟ نعم، تعرفون ولكن تسكتون. موافقون؟ قولوا نعم. موافقون؟ نعم، هكذا. بارك الله فيكم. طيب، siapa di antara kalian semua yang pengen pulang? ما شاء الله، الصف السابع ثامن تاسع كله تريدوا أن ترجعون. ما شاء الله. اسمعوا. ماذا تسمعون؟ ماذا ستسمعون في هذا الحديث حتى تكونوا مستقيمين. Agar kita bisa istiqamah, kita memang harus balik kepada hadis-hadis Nabi SAW. Kita melihat bagaimana orang-orang di zaman dahulu mereka istiqamah di dalam belajar agama, di dalam beramal, dalam ketaatan. Bagaimana mereka istiqamah? Al-ana al-istiqamah. Sekarang istiqamah, ya, itu adalah proses seseorang bisa senantiasa terus beramal. Terus dia beramal sampai wafat. Sampai wafat. Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal,
Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Syayyabatni al-Hud wa akhawatuha. Surat Hud. طيب اللي يوزع مويه أول شيء. تريد توزع المويه؟ وزع الآن. وزع بسرعة. وزع مويه بسرعة. طيب اسمعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني الهود وأخواتها. Surat Hud, kata Nabi, surat Hud itu telah menjadikan saya beruban lithiqaliha, karena beratnya surat Hud. Kenapa surat Hud ini berat? Karena dalam surat Hud, dalam ayat 112, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta. Istiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah agar istiqamah. Kalau Nabi diperintahkan agar istiqamah, lebih pasti lagi kita diperintahkan untuk agar istiqamah. Perintah istiqamah membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beruban karena beratnya istiqamah, beratnya konsisten di dalam beramal, beratnya konsisten di dalam iman, beratnya konsisten untuk selalu berzikir, membaca Al-Quran, murajaah dan yang lainnya. Namun ternyata keberhasilan, seluruh keberhasilan itu hanya didapatkan dengan istiqamah. Fasma'u hadzal hadis. Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahih. Dari sahabat yang mulia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Dulu ada seorang raja. Raja ini punya menteri, asisten paling dekatnya itu seorang penyihir, sahir. Ya, si sahir ini, penyihir ini bilang kepada sang raja, falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihra. Si penyihir ini bilang kepada rajanya, wahai paduka raja, lihat, saya sekarang udah mulai tua. Tolong panggillah satu anak. Dimintanya anak-anak. Panggil satu anak, datangin ke saya ajarkan sihir. Ya, diajarkan apa? Sihir, bukan Al-Quran, sihir. Inilah awal mula dari keistiqomahan seorang anak. Pada saat seorang penyihir ini mencari penyihir-penyihir junior. Penyihir senior nyari penyihir junior lewat sang raja. Dan beginilah selalu ya. Pemimpin itu banyak terpengaruh dengan orang yang di sebelahnya. Kalau orang yang di sebelahnya penyihir, maka pemimpin juga akan selalu melestarikan masalah sihir. Dan biasanya setiap raja yang buruk itu ada penyihirnya. Siapa yang tahu? Ada satu raja juga sangat legendaris, legend banget nih raja. Dia juga senantiasa minta tolong sama penyihir. Nah, siapa yang tahu? Satu raja, bukan dia nih, dia beda lagi. Ini ada raja lain. Dia selalu meminta tolong kepada penyihir. Ah, ada yang tahu? Siapa? Fir'aun, sahih, barakallahu fiik. Fir'aun. Kan banyak di dalam Al-Quran cerita Fir'aun minta tolong sama penyihir. Nah, raja ini juga sama. Dia sering minta tolong sama penyihir. Dan ingin melestarikan masalah sihir. Penyihir sendiri pun mengatakan,
bahwa berikan saya atau kirimkan kepada saya seorang anak, u'allimuhus sihra, aku ajarin sihir. Kenapa mesti anak-anak yang dipanggil? Kenapa enggak si penyihir ini bilang, tolong berikan saya seorang pemuda? La, ma yaqulu syab, yaqul ghulam. Anak yang masih kecil, saya ajarkan sihir. Limadal ghulam? Kenapa mesti anak-anak? Karena anak-anak itu lebih cepat dalam menangkap pelajaran. Kedua, kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu notabene hidupnya lebih lama. Kalau dia bisa sihir dari kecil, maka dia akan menyebarkan sihir bertahun-tahun. Begitu juga antum semua. Kalau kalian bisa Al-Quran dari kecil, berarti peluang kalian menyebarkan Al-Quran itu sangat panjang. Jadi pahalanya tambah banyak. Jadi keistimewaannya tambah lama. Beda sama orang yang baru kenal Quran tapi udah kuliah. Beda sama orang yang baru ngafal Quran tapi dia udah kerja. Maka peluang dia untuk menyebarkan apa yang dia ketahui sedikit. Beda sama anak-anak. Dan itulah yang diinginkan oleh penyihir tersebut. Agar sihir itu bisa terus berkembang. Kalau orang buruk nih penyihir, dia pengen juga karya buruknya selalu berkembang. Kalau orang baik, dia juga pengen karya baiknya selalu berkembang. Makanya dipanggil atau diminta oleh seorang penyihir itu seorang anak. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Maka akhirnya dipilihlah dari satu kampung itu seorang anak untuk diajarin sihir oleh penyihir yang udah tua ini. Fakana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabah. Menariknya adalah si anak kecil ini kalau disuruh belajar sihir, dia selalu di jalan itu ketemu rumah rahib. Ma makna ar-rahib? Nah, ma makna ar-rahib? Pendeta, ar-rahib. Ya. Tapi di sini pendetanya bertauhid. Muslim. Ya. Dia memakai agama peninggalan Nabi Isa alaihi salam yang masih murni, ar-rahib ini. Jadi si anak ini setiap mau ke penyihir, ya, dia selalu lewat rumah rahib. Dan setiap lewat rumah rahib, dia dengar rahib ini lagi membaca sesuatu atau lagi mengajarkan sesuatu kepada satu atau dua orang. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamah. Dan si anak ini penasaran. Makanya setiap lewat rumah si rahib, si pendeta itu, anak ini duduk ikut dengerin si rahib, dengerin terus. Dan yang dia dengarkan itu adalah tauhid, kebenaran, Islam. Dan si anak ini ngerasa bahwa pelajaran yang diberikan oleh sang rahib ini luar biasa nyaman. Nyambung banget. Kenapa nyambung banget? Karena Islam itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Karena Islam sesuai dengan fitrahnya manusia. Lebih make sense buat kita. Lebih masuk akal buat kita. Kalau dengerin ayat dan hadis. Makanya orang anak kecil ini duduk fa'ajaba fakana idza ata sahir marra birrahib. Dan setelah datang ke si pendeta, dia lanjutin jalannya pergi sih kepada penyihir. Dia datang pada saat dia ke penyihir, diajarin juga sama penyihir sama. Diajarin juga tuh gimana cara sihir. Ya. Jadi sihir itu bisa dipelajari. Ya, sihir itu bisa dipelajari. Baik. Mal hukum ta'allumus sihr? Mal hukum ta'allum as-sihr? Ma hukmuha? Irfa' sautan. Haram mutlaqan, haram belajar sihir. Orang kalau belajar sihir dijamin kafir. Nggak ada ceritanya orang belajar sihir kemudian tidak kafir, tidak ada. Karena cara masuknya belajar sihir harus menghina Al-Quran. Harus menjadikan Al-Quran itu barang-barang yang dihinakan. Makanya kalau ada gerebek penyihir, gerebek dukun, itu pasti Al-Qurannya itu dihinakan. Entah Al-Quran itu ada di kloset, di WC. Entah Al-Quran diinjak-injak.
entah Al-Quran ini dikencingin sama dia, entah Al-Quran ini dibikin tempat kotor dan lain sebagainya. Harus ada itu, karena setan eh, tidak akan cuma-cuma memberikan ilmu sihir. Ya, makanya dalam surat Al-Baqarah ayat yang mengatakan bahwa sihir itu memang dipelajari. Wa ma yu'allimani min ahadin wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki istamir wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Naam, istamir. Yu'allimuna an-nasa madza? Sihr. Yu'allimuna an-nasa sihr. Mengajarkan sihir. Fasihir ilmu. Sihir itu ilmu. Yudras, bisa dipelajari. Namun ilmu itu ada yang halal dipelajari, ada yang haram dipelajari. Wa min ulum al-muharramah, di antara ilmu-ilmu yang haram adalah ilmu sihir. Ya, adalah ilmu sihir. Nah, si anak ini mau nggak mau, dia harus datang ke penyihir, tapi sebelum ke penyihir dia mampir dulu ke si rahib. Ya, dia mampir dulu ke rahib. Dan itu berjalan lama, ya. Berjalan beberapa kali. Wa qa'ada ilaihi fa idza ata sahiru darabahu fa syaka dzalika ila rahib. Tapi misalnya penyihirnya bilang, "Kamu datang ke saya itu jam 7." Tapi gara-gara si anak ini mampir dulu ke tempat rahib, jadi ke tempat sihirnya telat terus. Jam 9 baru datang, setengah 10 baru datang. Jadi setiap datang dipukul sama kang sihirnya. Ya, kenapa terlambat? Kenapa terlambat? Dipukul terus. Karena dipukul terus, akhirnya si anak ini curhat. Anak ini curhat kepada sang rahib ini, bahwa saya kalau kesini dulu, kalau mampir ke sini, saya selalu dipukul karena terlambat. Lihat, anak ini juga cerdas sebenarnya. Dia kalau mau curhat, dia milih-milih. Nggak sembarang orang diajak curhat. Makanya kalian kalau mau curhat, mesti milih-milih. Nggak semua orang pantas dijadikan tempat curhat. Lihat nih, anak ini. Dia curhatnya sama siapa? Sama ustadznya, sama rahib. Yang dia pikir agamanya nih pas nih. Cocok, bijaksana orangnya. Makanya dia curhat ke situ. Ini yang mesti kita ambil. Ya, nggak boleh curhat sembarangan. Makanya, boleh nggak? As'alukum syabab. Boleh nggak kita curhat di status Facebook? Boleh apa enggak? Di status WhatsApp? Enggak, karena itu dilihat oleh semua orang. Sedangkan curhat nggak boleh kepada semua orang. Harus kepada orang-orang yang amanah. Ya, harus kepada orang-orang yang amanah. فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَ ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ. Terus rahibnya bilang, إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِي أَهْلِي وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ. Dikatakan oleh sang rahib, kata sang rahib, ya ghulam, nah, kalau kamu datang ke penyihir itu telat, bilang keluarga saya menahan saya, jadinya saya telat. Jangan bilang mampir dari rahib. Dan kalau kamu pulang kemudian justru dimarahin sama keluarga kamu di rumah, bilang penyihirnya menahan saya, akhirnya saya terlambat. Jangan bilang dari rahib. Ya, jangan bilang dari rahib. Akhirnya itulah yang dipakai oleh anak tersebut. Sampai di satu hari, ya, saat anak itu dalam sepekan dapat 2 pelajaran. Ya, pelajaran dari rahib, pendetanya, orang saleh, dan pelajaran yang kedua dari siapa? Penyihir. Ini setiap pekan dapat ini 2. 2 ilmu yang saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Fa'ala kulli hal. Di satu hari, ya, fabainama huwa kadzalik idz ata ala dabbatin 'azimatin qad habasatin nasa faqal. Satu hari dia lagi mau pulang ke rumahnya. Dia udah mampir di rahib, sudah mampir ke penyihir, dia mau pulang. Begitu dia pulang, ternyata ada 1 ekor singa itu berkeliaran di jalanan, bikin orang-orang takut mau lewat. Dia di situ mikir, terus dia ambil batu sama dia. Terus dia bilang, al-yawm a'lamu as-sahiru afdal amir rahib.
Hari ini saya akan melihat mana yang lebih baik, si penyihir tersebut atau si pendeta. Mana sebenarnya yang benar, si penyihir atau si pendeta? Fa akhadha hajaran, dia ambil batu. Faqal, kemudian dia bilang, Allahumma, ya Allah, in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahir, faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, jika pendeta itu yang benar dibanding penyihir itu, jadikan batu ini bisa membunuh singa tersebut. Ya. Dia buat pembuktian. Dan lihat, dia ngomongnya apa? Ya Allah, in kana amrul rahib. Ya Allah, kalau pendeta itu yang benar. Kenapa yang pertama kali disebutin sama anak itu pendeta? Karena hatinya sesuai fitrah. Bahwa hatinya sebenarnya itu lebih condong kepada pendeta. Namun dia masih ragu karena setiap hari atau setiap pekan ngambil ilmu dari dua golongan atau dua sumber yang sangat berbeda. Dia mau tahu hari ini mana yang benar. Akhirnya dilemparlah batu tersebut. Begitu dilempar, faramah, faqatalaha, akhirnya terbunuhlah singa tersebut hanya dengan lemparan batu anak tersebut. Tapi sebenarnya siapa yang membunuh singa tersebut atau macan tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kalian saat kalian itu melempar, namun Allah lah yang melemparnya. Gimana mungkin sekarang kalau kita ketemu singa di taman safari kita lempar pakai batu, mati ya. Kita yang mati. Ya. Masa singa dibunuh cuma pakai batu-batu biasa? Ya, tapi inilah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kepada si anak ini bahwa ternyata yang benar siapa? Mansal ar-rahib, si pendeta itu yang benar. Mulai dari situ sang anak ini udah tambah malas ke penyihir, ya. Akhirnya gara-gara dia lempar si singa itu, singanya mati, virallah anak ini di mana-mana. Oh, Masya Allah tuh anak tuh. Dia ngelempar pakai batu, singa mati. Oh, ini anak ajaib. Kok bisa-bisaan seperti itu? Kabarnya viral, terdengar di mana-mana. Hingga si pendeta ini bilang, mendengar kabar itu, dia takjub. Anak itu datang lagi ke rumah Ar-Rahib, dan Ar-Rahib ini bilang, bunai, antal yawma afdalu minni. Qad balagha min amrika ma ara. Gurunya bilang, nah, kamu nih hari ini lebih hebat daripada saya. Kamu sudah lebih afdal daripada saya. Terus dia bilang, wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya. Kata gurunya, sebentar lagi kamu pasti kena ujian, cobaan. Kalau udah kena ujian, jangan bilang-bilang di mana kamu belajar. Pesan gurunya. Berarti apa hikmahnya? Kalau keimanan kita dinilai oleh Allah semakin naik, hafalan kita semakin naik, maka cobaan juga akan semakin berat. Innaka satubtalid, ya, innaka satubtala wa in ibtalaita fala tadulla alai. Kamu akan kena ujian. Kalau udah kena ujian, jangan bawa-bawa saya. Jangan bilang-bilang orang di mana kamu belajar. Akhirnya benar. Virallah si anak ini. Gara-gara dia ngelemparin singa cuma pakai batu, berhasil. Akhirnya orang-orang ngira dia ini penyihir. Orang-orang pada datang. Yang punya penyakit tuh pada datang. Dikatakan yubrigul akmaha wal abrasa wa yudawi nasa min sairil adwa. Orang-orang jadi pada datang kepada anak tersebut yang punya penyakit-penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Ya. Ada yang punya al-akmaha wal abras, penyakit belang. Ya. Itu datang kepada si anak itu. Didoain namanya anak. Semoga Allah menyembuhkan kamu jika kamu ingin beriman. Cuma itu aja. Orang ini beriman, sembuh. Datang lagi penyakit yang lain, doain lagi sama nih anak, sembuh.
Jadi banyak banget pasiennya dan pada sembuh semua karena doanya dia. Fasami'a jalisun lil malik. Ingat, kita masih ada seorang raja yang dulu pernah mengutus anak ini untuk datang terus ke penyihir. Tapi apa yang terjadi? Justru anak ini menjadi anak yang saleh, bukan jadi penyihir. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya bagi Allah, namun ternyata Allah lebih hebat dari mereka. Mereka ingin mencetak penyihir, ternyata yang dicetak oleh Allah anak yang saleh. Akhirnya raja itu punya sahabat. Ini sahabatnya raja buta. Gak lihat. Kemudian dapat info bahwa ada anak yang bisa menyembuhkan banyak penyakit. Kana qad amiya fa'atahu bihadaya katsiratin faqala ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Si sahabat raja datang kepada anak ini bawa hadiah banyak. Dibawa tuh hadiah banyak-banyak. Begitu dibawa, ditaruh depan si anak, terus dia bilang, "Lihat nih, saya bawa apa buat kamu? Kalau kamu bisa menyembuhkan kedua mata saya, maka saya akan berikan seluruh hadiah-hadiah ini." Dengar apa balasan si anak tersebut? Anaknya bilang, "Inilah ashfi ahadan." Ketahuilah, aku tidak memberikan kesembuhan kepada siapapun. Innama yashfi Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Lihat. Kalian di sini ada yang lebih ajaib daripada anak ini? Kayaknya nggak ada. Nggak ada yang bisa nyembuhin apa-apa di sini. Ya, nggak ada yang lempar batu dikit doang singa mati. Nggak ada. Kodok aja nggak mati itu lempar. Gimana singa? Jadi nggak ada yang lebih ajaib dari dia. Tapi bagaimana? Walaupun dia punya keajaiban yang luar biasa, bagaimana dia mengatakan la ashfi ahadan innama yashfi Allah. Aku tidak menyembuhkan siapapun, namun yang menyembuhkan adalah Allah. Kembalikan seluruh keistimewaan yang kita miliki kepada Allah. Saya bisa ngafalin 1 juz, 2 juz, 3 juz, tidak lain tidak bukan karena karunia dari Allah. Kalau bukan karena Allah, demi Allah 1 ayat pun saya tidak bisa menghafalkannya. Kalau bukan karena Allah, sedikit pun saya nggak bisa bahasa Arab. Kalau bukan karena Allah, sedikit pun saya nggak bisa sholat. La Allah ma saddaqna wa la sallaina wa la sumna. Apa kata Nabi SAW? Kalau bukan karena Allah, maka saya nggak bakal bisa sholat. Saya tidak akan bisa puasa. Saya tidak akan bisa sedekah kalau bukan karena Allah. Maka ini semua karunia dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Kenapa bisa? Kok kalian yang ngafalin Quran? Bukan anak-anak yang lain yang ngafalin Quran. Coba kita berpikir. Kenapa bisa kalian yang terpilih di sini bisa ngumpulnya di masjid, ngaji, belajar bahasa Arab, belajar tauhid, belajar fikih, belajar hadis? Kenapa kalian? Kenapa nggak anak-anak yang lain aja yang belajar kayak begini? Apakah karena kalian nasabnya yang terbaik? Tidak juga. Lihat, banyak orang nasab-nasabnya terbaik tapi nggak dapat hidayah. Jangan lupa dengan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah nasabnya luar biasa? Bapaknya seorang nabi. Apakah dapat hidayah? Tidak. Lihat anaknya Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an. Anak Nabi Nuh alaihissalam. Apakah dapat hidayah? Tidak, tenggelam dengan ombak tersebut. Lihat 2 pamannya Nabi SAW, Abu Talib dan Abu Lahab. Pamannya Nabi. Nasabnya luar biasa dekatnya dengan Nabi SAW. Apakah dapat hidayah? Tidak. Tapi kenapa kalian dapat hidayah? Tidakkah kita berpikir? Apakah Allah memberikan kalian hidayah karena kalian tuh duitnya paling banyak? Qarun duitnya lebih banyak, gak dapat hidayah. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian hidayah karena kalian yang paling cerdas? Masih banyak orang di luar sana yang lebih cerdas daripada kita tapi nggak dapat hidayah. Terus apa modal kita sampai kita dapat hidayah dan mereka tidak? Apa yang kita lakukan sampai Allah memberikan kita hidayah sedangkan mereka tidak dapat hidayah? Tidak lain tidak bukan hanya karunia dan rahmat dari Allah. Allah yang pilih. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, satu pun dari kalian tidak ada yang bisa ngaji, enggak ada yang bisa ngafalin Quran, enggak ada yang bisa salat kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus bersyukur yang banyak. Kalian di umur kalian seperti ini kalian bisa ngafalin Quran. Kalian bisa salat, kalian kumpul di masjid, kalian mendapatkan pelajaran agama. Ni'mah 'azimah min Allah. Ni'mah 'azimah min Allah. Ini nikmat yang sangat luar biasa agung dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yashfi Allah. Yang menyembuhkan bukan saya tapi Allah yang menyembuhkan. Fa in anta amanta billahi da'awtu Allah fasyafa. Anak ini bilang, "Ya ammu, wahai paman, kalau benar kamu ingin sembuh,
maka berimanlah kepada Allah, aku akan doakan kamu, niscaya kamu akan sembuh. Itu kata anak tersebut. Akhirnya si paman ini memilih untuk beriman. Iya, saya beriman dengan Tuhan kamu. Didoain. Begitu didoain, benar sembuh. Mata yang tadinya buta, lihat sekarang. Fasyafahullahu. Begitu sembuh kedua matanya, tadi dia ini siapa? Siapanya raja? Sahabatnya siapa? Raja. Karena dia sahabatnya raja, begitu sembuh, orang yang pertama kali dikabarin sama dia, sahabatnya, raja tersebut. Datang lagi ke rajanya. Rajanya kaget luar biasa. Kok bisa teman saya yang bertahun-tahun buta hari ini sembuh, bisa ngelihat? Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu. Faqala lahul malik, man radda alaika basarak. Kalau bahasa kita, bro, kok bisa matanya lihat lagi? Dia bilang, yang menjadikan mata saya ngelihat lagi, Rabbi. Rabbi. Tuhanku yang bisa menjadikan kembali melihat lagi. Oh, raja marahnya luar biasa. Kata rajanya, walaka rabbun ghairi, engkau punya Rabb selain aku? Firaun KW1. Ya, dia ngaku juga Tuhan. Ya. Ini soal kejadiannya jauh, bukan pada saat Nabi Musa. Ini setelah Nabi Isa. Ya, nanti kalian akan tahu kemana muara dari hadis ini, ke surat apa muaranya hadis ini. Ya. Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya. Rasul mengatakan, fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu. Faqala lahul malik, man radda alaika basarak, siapa yang menjadikan kamu bisa melihat lagi? Qala Rabbi, Tuhanku. Wa qala hal laka rabbun ghairi, kamu punya Tuhan selain aku? Sahabatnya bilang Rabbi. Ya, sahabatnya bilang lagi, mengatakan Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu sama, Allah. Itulah Tuhan kita, bukan kamu jadi Tuhan. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibahu. Oh, diambil, diseret, diazab, dihukum habis-habisan temannya. Karena mengatakan bahwa dia memiliki Rabb selain raja. Yu'adzibahu hatta dalla 'alal ghulam. Diazab, dihukum sampai dia mau nyebutin kemana kamu berobatnya, kemana. Akhirnya dia mau nggak mau menyerahkan atau mengatakan, saya diobatin sama si anak itu. Akhirnya raja datang kepada ghulam tersebut. Dipanggil ghulam tersebut, anak kecil tersebut dipanggil sama raja. Kata rajanya, "Ai bunai, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras wa taf'ala wa taf'al." Nah, sihir kamu boleh juga, kata raja. Raja mengira bahwa itu dari mana? Sihir. Padahal dari siapa? Min ain? Min Allah. Bisa min as-sihr. Rajanya bilang sihir kamu bagus juga. Bisa nyembuhin orang, sampai orang buta juga sembuh. Anak ini bilang, "Inilah ushfi ahadan." Siapa bilang, aku tidak menyembuhkan siapapun. Innama yashfi Allah. Yang nyembuhin Allah. Wallahu akbar. Ini seperti petir di siang bolong bagi sang raja. Ini anak dapat beasiswa belajar sihir. Pulang-pulang malah bilang, Rabbi Allah, la yashfi illallah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Ini hasil dari beasiswa tersebut. Ini hasil dari kamu setiap hari atau setiap pekan ke penyihir tersebut. Fa'akhadahu falam yazal yu'adziba. Anak itu diseret, anak kecil, ya Allah. Diseret, disiksa habis sama raja sampai dia mau ngasih tahu di mana dia belajar. Kita masih ingat ya? Apa pesan gurunya tadi? Innaka satubtala. Kamu bakal dapat ujian, jangan pernah bawa-bawa saya. Kata gurunya. Lihat, gurunya cerdas. Gurunya tahu. Karena orang kalau sudah mendapatkan keistimewaan dari Allah, pasti Allah pengen menguji juga dia. Dan ujian dari Allah itu tanda kasih sayang Allah kepada dia. Makanya diujinya. Akhirnya gara-gara dihukum terus, namanya juga anak kecil, dihukum lagi, hatta dalla 'ala rahib. Oh, nggak mau dia sebutin, oh, rumah guru saya di situ tuh, di Muzani.
Ya, rumahnya di situ. Raja sama pasukan-pasukannya datang ke rumah Ar-Rahib. Dengar nih. Datang ke rumah Ar-Rahib, dipanggil rahibnya, diadili, dihakimi. Kata raja, irji' an dinik. Keluar kamu dari agama kamu yang sekarang. Murtadlah kamu dari agama kamu yang sekarang. Fa'aba. Ar-Rahib menolak. Tidak akan saya keluar dari agama saya. Fa'aba. Fada'a bil mi'syari. Fawada al-mi'syara fi mafriqi ra'sihi. Fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqahu. Subhanallah. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu, raja minta tolong sama pasukannya untuk ngambil gergaji besi. Ambil gergaji besi, raja. Diambil gergaji besi. Ar-Rahib ada di depan raja. Rajanya bilang lagi, irji' ad-dinik. Mau murtad nggak? Mau keluar nggak dari agama kamu sekarang? Kata rahibnya nggak mau. Ditarik kepalanya, digergaji kepalanya hidup-hidup. Sampai terbelah menjadi dua, kata Rasulullah SAW. Ya. Lihat bagaimana istiqomahnya Ar-Rahib. Sampai dibelah kepalanya jadi dua, masih tetap tidak mau keluar dari agamanya, mau istiqamah. Ini kejadian ini pernah dinukilkan langsung oleh Nabi SAW di depan para sahabat. Waktu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mata nasrullah? Ya Rasulullah, kapan kita ditolong oleh Allah? Kata Rasulullah SAW, tahu nggak kalian? Ada orang-orang sebelum kalian, ya, itu sampai digergaji kepalanya sampai terbelah menjadi dua, tidak pernah keluar kalimat ini. Bertanya-tanya kapan tolongan Allah, kapan pertolongan Allah? Isbiru, sabarlah kalian. Kalian juga harus sabar. Ya, memang ada di sini yang sampai digergaji Ustaz. Enggak ada. Iqab indakum. Iqabnya apa Ustaz di sini? Kalau nggak ngafalin. Hifdzul ahadits. Al-iqab hifdzul ahadits. Subhanallah. Al-iqab dihukum cuma ngafalin dan tambahan hadis doang. Terlalu ringan. Mesti ya paling nggak ada garpu-garpu lah Ustaz. Gergaji nggak garpu-garpu. Ya. Ini luar biasa, dipotong jadi dua, kepalanya belah. Istiqamah. Ya. Jadi kalian juga ya, anak-anak semua ya, nggak usah ngerasa bahwa kalian nih memiliki ujian hidup paling berat. Di pesantren Muzani, jauh sama orang tua, ngafalin juga. Santai bro. Nggak ada gergaji di antara kita. Ya. Kalau udah ada gergajinya baru berat. Ya. Ini lihat Ar-Rahib. Ini digergaji sampai belah kepalanya jadi dua. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ar-Rahib mati dengan mengenaskan di depan siapa? Di depan sahabat raja yang baru saja mendapatkan kembali penglihatan. Raja habis potong orang tersebut, raja panggil, sini. Irji'an dinik. Mau balik nggak ke agama kamu yang lama? Mau balik nggak mengatakan saya adalah Rabb kamu? Temannya mengatakan tidak. Raja nggak lihat tadi siapa itu orang. Irji'an dinik. Kembali kepada agamamu yang lama. Sahabatnya bilang, la, amantu billah, tidak akan. Saya beriman kepada Allah. Apa yang terjadi? Ditarik kepalanya, digergaji oleh raja. Terbelah menjadi dua, kata Rasulullah SAW. Lihat. Ar-Rahib sekarang sahabatnya yang baru beriman. Bagaimana kuatnya keimanan tersebut. Padahal di depan dia udah ada korban, tapi sama sekali hatinya tidak berubah. Semangatnya nggak berubah, istiqomahnya nggak berubah, kuat luar biasa. Tetap kuat, nggak berubah sama sekali. Ya. Setelah itu, dua korban ini semuanya dipotong sampai terbelah menjadi dua di depan siapa? Siapa? Si anak soleh ini. Ya. Kalau kalian jadi anak solehnya gimana ya? Mau kabur aja? Bagaimana? Ini dua orang depan dia digergaji. Ya. Pernah lihat nggak tuh? Apa namanya tuh? Apa gergaji pohon tuh? Pohon yang berisik tuh.
Itu pala orang yang digergaji gimana? Ya. Dan mereka tidaklah diazab kecuali gara-gara beriman. Mereka tidak dihukum kecuali gara-gara beriman. Ya. Akhirnya anak itu dipanggil oleh sang raja. Begitu dipanggil, irji'an dini. Anak kecil. Raja yang bilang, ayo kamu sekarang kembalilah kepada agamamu. Fa'aba. Anak ini bilang, tidak. Fadafa'ahu fi ila nafarin min ashabih. Tapi raja nggak tega kalau anak kecil digergaji sampai belah jadi dua. Alhamdulillah, aman, tidak aman. Raja bilang pasukannya, nih sini. Bawa nih anak ke atas gunung. Nah, misalnya dekat Ustaz sama gunung. Bawa nih anak ke atas gunung. Udah nyampe di puncak gunung, jorokin. Biar mati itu guling-guling. Ya. Ini parah juga. Cuma mungkin nggak sengilu yang pertama. Dibawalah anak ini. Ya. Pada saat anak ini dibawa menuju puncak gunung, ya, itu selalu saja pasukan-pasukan itu ngajak anak ini, irji'an dini. Oh, udah balik ke agama kamu yang lama, selamat kamu. Anaknya bilang, la, tidak akan. Ya. Sampai akhirnya si anak ini sudah sampai ke puncak gunung tersebut. Ditawarkan untuk terakhir kalinya, kembali kepada agamamu. Dia bilang, tidak mau. Fadhahabu bihi fasa'idu bihi al-jabal. Maka anak itu berdoa kepada Allah di detik-detik terakhirnya. Dia doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku dari mereka. Tolonglah aku dari mereka. Apa yang terjadi? Farajafal jibal. Gunung itu pun bergetar. Semua pasukannya jatuh kecuali anak tersebut. Selamat. Oh, selamat. Musuhnya yang jatuh. Pada saat itu selesai. Kalau kalian jadi anak kecilnya ngapain? Kabur apa yang balik lagi ke raja? Kira-kira gimana? Balik lagi ya ke Muzani? Enggak, Ustaz, balik ke rumah. Ngapain ke Muzani lagi? Udah digituin. Lihat anak ini. Fasaqatu wa ja'a yamshi ilal malik. Anak ini balik dari atas gunung, pergi lagi ke raja. Nongolin mukanya. Masih hidup saya. Masih hidup saya. Pasukan kamu yang mati. Raja ngelihat anak itu masih hidup, tambah marah. Ya, tambah marah lagi. Raja panggil lagi pasukan nih. Sini. Ini anak ikat, ya. Bawa ke tengah lautan, ceburin. Dibawa untuk kedua kali. Dibawa di tengah jalan, suruh balik sama pasukan-pasukan raja. Udah balik ke agama kamu yang lama. Anak ini bilang, la, tidak akan. Ya. Sampai akhirnya di tengah lautan. Ya. Begitu di tengah lautan, pada saat ingin dilemparkan, ya, diceburin, ya, anak ini berdoa lagi. Allahumma kfinihim bima syi'ti. Allahumma kfinihim bima syi'ti. Ya Allah, tolonglah aku dari mereka, ya Allah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya ombak yang begitu besar hingga mengeluarkan seluruh pasukan dari kapal tersebut kecuali anak ini. Allahu Akbar. Gimana pertolongan Allah datang untuk orang yang istiqamah. Dahsyatnya luar biasa. La yakhtur fi balik. Tidak akan disangka-sangka tuh pertolongan sampai seperti itu. Kalau kalian jadi anak kecilnya, kedua kalinya, balik lagi nggak ke raja? Balik nggak? Kalau dia balik lagi nih, ya, anak ini istimewa. Dia kembali lagi kepada raja. Begitu dia balik lagi kepada raja, ya, terus mengatakan, nongolin lagi mukanya. Dia bilang, raja, saya masih hidup. Pasukan kamu yang mati sekarang. Udah 2 kali, sudah 2 pasukan yang wafat. Ya. Lalu anak ini bilang, ya Malik, wahai raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bihi. Raja, mau tahu nggak bagaimana cara membunuh saya? Waduh, ini baru anak pemberani. Ya.
Dia nantangin rajanya. Mau tahu nggak raja? Bagaimana cara membunuh saya? Ya, kata rajanya, mahu. Apa maksudnya itu? Gini, tajma'an nas fi sa'idin wahid. Kumpulin seluruh masyarakat di satu lapangan. Ya. Lalu ikat saya di satu kayu atau di pohon. Ala jid'in. Thumma khudh sahman min kinanati. Kemudian arahkan anak panah ke jantung saya atau ke diri saya, ya, ke diri saya. Thumma dha' sahman fi kabidil qaus. Terus taruh tuh panahnya. Taruh panahnya. Sebelum ditembak, raja tolong baca bismillah bi rabbi hadzal ghulam. Demi nama Allah, Rabbnya anak ini. Lihat syaratnya. Lihat syaratnya. Syaratnya dipaksa beriman. Dipaksa ngaku. Bismillah wa bi rabbi hadzal ghulam. Terus lepas. Kalau headshot, mati pasti saya. Ya. Kata raja, jadi jalan. Akhirnya jalan. Semua masyarakat dikumpulin sama raja. Lihat, lihat. Kumpulin seluruh masyarakat. Anak ini datang, diikat. Diikat di satu pohon. Raja ngambil anak panahnya, ditarik sama raja. Bismillah wa bi rabbi hadzal ghulam. Ini didengar oleh seluruh masyarakat. Dilepas sama raja. Headshot ternyata. Mati anaknya. Itu seluruh masyarakat serentak mengatakan, aman nabi rabbi hadzal ghulam, kami beriman dengan Tuhannya anak ini, kami beriman dengan Tuhannya anak ini, kami beriman dengan Tuhannya anak ini. Allah. Gimana anak ini wafatnya mengislamkan ribuan orang. Semua orang sekampung jadi beriman gara-gara ngelihat kejadian itu. Semua sorak-sorak mengatakan, amantu bi rabbi hadzal ghulam. Aku beriman dengan Tuhannya anak ini. Aku beriman dengan Tuhannya anak ini. Sampai rajanya, gara-gara si anak ini mati, malah tambah kesel. Tambah bete rajanya. Ini kenapa jadi banyak yang beriman? Kemarin dia doang. Sekarang begitu dia mati, semua mau beriman. La ilaha illallah. Apa yang dilakukan sang raja? Sang raja membuat bolongan yang sangat besar, digali sama raja segede-gedenya. Dimasukin kayu bakar sebanyak-banyaknya, akhirnya jadi api yang sangat besar. Raja kumpulin seluruh masyarakatnya. Setiap orang dipegang, rajanya duduk-duduk ngeliatin, dipegang sama pasukannya raja, terus ditanya, irji'an dinik, mau balik nggak ke agama kamu yang lama atau saya lemparin? Dia bilang, amantu bi rabbi hadzal ghulam. Tidak, saya beriman dengan Tuhannya anak tersebut. Dilemparin ke api. Dilemparin ke api. Ribuan orang dilemparin ke api karena beriman. Hingga terakhir kata Rasulullah SAW, hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun. Ada seorang ibu yang lagi menggendong anaknya. Fataqa'asat an taqa'a fiha. Ibunya bingung bener sama anaknya. Ya Allah, ya anak masih kecil, gak ngerti apa-apa. Masa dia harus kena api dan terbakar? Ditanya sama sang raja, tarji'an dinik, kembali gak kepada agamamu? Ibunya ragu, gemetar. Anak yang masih kecil, yang belum bisa bicara, justru mengatakan, ya ummah, isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, sabar, engkau di atas kebenaran. Ibunya lompat langsung ke api. Allahu Akbar. Lihat bagaimana orang-orang di zaman dulu mereka diazab untuk sebuah keimanan. Mereka diazab untuk sebuah ketaatan. Diazab, dimasukin ke api, dibakar. Di antara kita nggak ada yang punya siksaan sampai seperti itu. Terus kita masih banyak mengeluh tidak mau istiqamah. Mereka jauh lebih berat daripada kita dan mereka istiqamah. Kita lebih ringan dan lebih mudah dari mereka. Terus kemudian kita tidak istiqamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik, itu hadis. Ada yang bisa jawab fi ayyi suratin fil Quran hadhihi al-qissah?
Di surat apa di dalam Al-Quran kisah ini diceritakan oleh Allah? Man yastati'? Irfa' yadak. Anta. Al-Buruj. Ma ismuka? Panji. Fi saf. Saf kam? الثامن. ما اسم السورة؟ البروج. بارك الله فيك. في سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. من هم أصحاب الأخدود؟ هذا هم الذين دخلوا النار. هم أصحاب الأخدود. Yang dilempar-lemparin sama raja itu ashabul ukhdud. An-nari dzatil istamirru al-waqud. An-nari dzatil waqud. Ma makna an-nari dzatil waqud? Apinya menyala-nyala. Hadha huwa an-nar. Hadhihi hiya an-nar. Itu dia nerakanya, apinya yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud. Ma ma'naha? Saat mereka seluruhnya duduk. Man qu'ud? Siapa yang duduk? Raja. Cerita ini Allah. Raja cuma duduk-duduk doang ngeliatin orang terbakar, tersiksa. Idhum 'alaiha qu'ud. Lalu Allah mengatakan, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan apa yang mereka lakukan terhadap orang mukmin, Allah telah melihatnya. Lalu Allah mengatakan, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka dihukum, kata Allah, kecuali hanya karena mereka beriman kepada Al-Azizil Hamid. Apa coba dosa mereka sampai dihukum seperti itu? Apa dosa mereka sampai mereka dibakar? Apa dosa mereka sampai mereka digergaji? Apakah mereka melakukan sebuah kesalahan? La wallah. Mereka beriman kepada Allah. Lihat, dulu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala justru dibakar. Dulu orang yang beriman kepada Allah digergaji. Sekarang kita sama sekali gak ada yang diperlakukan sampai seperti itu. Ya, makanya lihat, ini cerita Ashabul Ukhdud, ya, yang Allah terangkan dalam surat Al-Buruj, jadi inspirasi buat kita. Bahwa orang dengan ujian yang sangat berat seperti itu, mereka bisa bertahan. Kenapa ujian kita yang masalah hafalan, kangen, nggak ada makanan yang enak, pengen pulang, sakit, itu bisa mengendorkan dan menghancurkan semangat kita. Tidak pantas sama sekali. Kita mesti lebih kuat dibanding mereka, karena cobaan kita tidak seberat mereka. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat semua dari kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aftah lakum babal as'ilah. Liman arada ahad minkum an yas'al fal yas'al. Fal yas'al. Man yurid minkum an yas'al? Is'alu ayyi syai'. Is'alu, tafadhal. أحد لديكم السؤال؟ هل أحد؟ ما في؟ طيب أنا الذي أسأل. إذا ما تريدوا أن تسألون أنا سأسألكم. موافقون؟ Kalau nggak ada yang nanya berarti saya nanya. Tamam? خلاص طيب؟ طيب من منكم يحفظ سورة البروج؟ يا أستاذ من صف السابع هل يحفظون سورة البروج أم لا؟ من الصف السابع. من الصف السابع. أنت صف كم؟ سابع. ما اسمك؟ حفظت سورة البروج؟ اقرأ من أول. أعوذ بالله يكفيك. استمر أيها الجنب الأخ. استمر هذا. نعم أنت يا رجل استمر. اقرأ.
تفضل. قتل. نعم. بارك الله فيك. أنت وراءك، وراءك خلفه. نعم. ما سمعت؟ أعد ما أسمعك شيء هذا. أما بارك الله فيك. جميل. الذي. لا. الذي له ملك السماوات والأرض. يمينك. يمينك ولا يسارك؟ يسارك. اقرأ. ها. أعد نبي. خلاص يكفي. يلا أكمل. إيه صحيح. ولهم عذاب ماذا؟ صحيح صحيح. إيه نعم صحيح. بارك الله فيك. أنت رجل. لا قبل هذا. إن الذين آمنوا لهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ذلك الفوز الكبير. بارك الله فيك. أمامه. إيه نعم. أنت أيها الرجل. لا هذا الأبيض. أيوه. نعم يكفي. بارك الله فيك. أمامه. أمامه. أنت أيها الرجل الأسود. أيوه أنت. إيه صحيح. كفروا. لا. أعد. هل أتاك حديث الجنود؟ فر. فر. فرعون وثمود كفروا في أك. بارك الله فيك. أنت خلفه. أنت. آه. هل يكفي خلفه. أنت. آخر آية اختمها. خلاص أنت آخر واحد. وزير. في لوح محفوظ. نعم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. خلاص ما لديكم السؤال إن شاء الله. بارك الله فيكم. لعل هذا يكفي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.